Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa mawala amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah sholat isya rahimakumullah, malam ini kita masuk ke hadis yang ke nomor 41, jadi arba'in. Walaupun judul dari kitabnya itu arba'in artinya 40, tapi ini lebih dua kayaknya, ada nomor 41 dan 42. Jadi satu pertemuan lagi hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi wal arba'un. Hadis yang ke-41 tentang ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Mengikuti anut terhadap aturan atau syariatnya Allah Ta'ala, itu termasuk imadul imani, menjadi tiang penyangga dari keimanan kita. An Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muhammad Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang, tidaklah sah keimanan seseorang sehingga hawa nafsunya, keinginannya atau kecenderungannya itu taba'an, ikut atau senada, lima jitu bihi, dengan apa yang telah kubawa. Jadi kata Nabi, tidaklah sempurna, tidaklah sah, artinya kurang, artinya masih dalam taraf yang lemah keimanan seseorang apabila kecenderungannya, keinginannya atau hawa nafsunya itu berlawanan dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi atau berlawanan dengan syariat Islam. Hadis ini simpel, sederhana, tapi menyangkut tentang yang pertama adalah keimanan. Sebagaimana rukun iman itu ada 6, percaya kepada Allah dan seterusnya. Kadar dari keimanan seseorang itu salah satunya bisa diketahui dari kecenderungannya atau keinginannya, atau dalam bahasa Arab itu dinamakan hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginannya, tetapi menjadi serapan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya hawa nafsu itu bahasa Arab. Hawa itu artinya keinginan, nafsu itu sendiri, keinginan sendiri. Kepingin nopo jenengan? Pengen sugih, pengen makmur, pengen niki dan itu dan seterusnya. Itu semua hawa nafsu. Nah, kalau sampai apa yang kita inginkan, apa yang kita cenderungi itu senada dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, maka disitulah tanda sempurnanya iman kita. Kulo pengen sugih, mboten napa-napa. Kulo pengen kaji malih, mboten napa-napa. Sugih mboten napa-napa. Diparingi gampang sae, asalkan keinginan tersebut itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang itu adalah sesuatu yang jelas bahwa hal tersebut hukumnya haram. Saya ingin maksiat, nah itu jelas haramnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sugih kan bukan maksiat, asalkan apa yang dia peroleh
itu benar-benar didapatkan dari hasil yang sesuai dengan syariat, juga digunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan syariat. Nah, itu berarti kecenderungannya, keinginannya itu senada dengan syariat. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengetahui hakikatul hawa wa anwa'ihi. Nah, sejati atau hakikat dari keinginan. Waqad yutlaqu al-hawa wa yuradu bihi al-mailu ilal haqqi khassa. Kadang dalam bahasa Arab itu dikatakan hawa, kadang dikatakan mailu. Mailu itu kecenderungan, kecondongan. Artinya kita ingin apa? Apa yang selalu kita pikirkan berarti kecenderungan kita ke arah itu. Kenapa? Man ahabba syai'an fahuwa kafirun dzikr. Barang siapa yang menyukai sesuatu maka akan terbayang-bayang. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka akan terbayang-bayang terus. Berarti hal tersebut adalah kecenderungannya. Ada kalanya kecenderungan itu memang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada kala kebanyakan hawa nafsu itu mengajak kepada sesuatu yang memulai untuk maksiat. Kenapa? Ittiba'ul hawa mansya'ul ma'asi wal i'rad anil haq. Selalu menuruti keinginan, selalu menuruti hawa nafsu, kecenderungan itu kok dituruti, itu cikal bakal kita melakukan maksiat. Faman istarsala fi syahwatihi wa a'ta nafsahu hawa jaratu ilal ma'asi wal atham. Barang siapa yang mengumbar keinginannya, mengumbar hawa nafsunya, memberikan semua, menggapai, mencari, mengupayakan apapun yang ia inginkan, maka sangat dekat, bahkan dia sudah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah dibutakan dengan keinginannya. Yang koruptor itu, contoh koruptor lagi, orang yang koruptor itu bukan karena miskin, dia menimbun harta. Kenapa? Ya karena dia ingin saja. Di koruptor itu bukan sing miskin loh Pak Bu, dia ngomong nggih. Koruptor itu bukan sing miskin, soge-soge sedangan. Lah kok tasik korupsi? Ya berarti bukan karena kebutuhan, itu keinginan, nafsunya yang bicara itu. Koruptor itu nggak ada yang bodoh, pinter-pinter semua, dan nggak ada yang miskin. Kaya-kaya semua koruptor, mulai zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang kayaknya lebih kaya daripada kita. Tapi kok kenapa mereka masih korupsi? Itu kenapa? Yaitu hawa nafsu itu yang berbicara. Karena mereka kecenderungannya terhadap duniawi, sehingga apapun dilakukan untuk menggapai keinginannya, untuk memperoleh, untuk menunaikan, mendamaikan hawa nafsunya, semua dilakukan. Bahkan perilaku korupsi. Makanya orang yang selalu mengumbar keinginannya, ingin dipuji, ingin lebih daripada tetangganya, ingin terlihat baik dan seterusnya, itu menyengsarakan. Kenapa? Karena dia tampil atas keinginan orang lain, bukan tampil sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Dia wayai sholat, wayai dolan, wayai ngopi, wayai cangkruan, dia pun biasa-biasa mau. Boten kepingin ini, kepingin dia sinten sing boten kepingin sugih. 100% sinten mriki pasti cara ditangleti jangan pengen sugih lebih melarat. Semua jawabannya pasti pengen sugih. Cuman jangan sampai keinginan tersebut menjadikan kita sebagai budak, budak dari keinginan kita. Mentang-mentang pengen sugih,
tonggone diganggu, mentang-mentang pengen sugih, dagangane koncone diuki dan lain sebagainya. Ben gak payu, ben gon tok ae sing payu, liyane ra usah dan lain sebagainya. Kita akan menghalalkan berbagai macam cara demi menuruti keinginan. Karena kata almarhum Gus Dur itu sederhananya barang yang sesuatu ini buatan dibekto mati dia untuk dibelani mati-matian. Jadi sesuatu itu kalau nggak dibawa mati ya nggak usah dibela-belain secara mati-matian. Kita mati itu nggak bawa rumah kita, mempertahankan rumah itu nggak usah mati-matian, biasa-biasa. Yang penting cukup kita mati juga nggak membawa panah kita, ya secukupnya kita dikubur saja. Mungkin 1,5 meter lebarnya nggak sampai dalamnya panjangnya sekian, nggak sampai berhektar-hektar. Kita nggak mungkin dikubur di tanah seluas 6 hektar milik kita, kemudian dipakri dan lain semacamnya. Ya eman-eman, mending gaya parkir untuk duit sebagai kuburan, nggak tahu diziarahi misalnya. Gitu. Sesuatu yang tidak dibawa mati, jangan dibela secara mati-matian. Hal-hal yang kita inginkan kok itu nggak dibawa mati, oleh nuruti ampun dibelani secara mati-matian. Mandak dunia nggak dibawa mati, dunia aja nggak dibawa mati, tapi nek dunyane akeh di sedekahne manfaat kanggo wong liya ya tetep dibawa mati. Nah enake ten mriku enake dia tetap enak mawon, cuman tergantung niatnya piyambak. Boten napa-napa suci, saya malah. Tapi cara dan alokasi hartanya sesuai dengan tuntunan syariat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini maksudnya jangan sampai kita itu diperbudak oleh keinginan yang sifatnya itu tidak ada tujuan untuk ukhrawi. Kalau kita diperbudak oleh keinginan dan tujuannya itu baik, memang bersifat ukhrawi, silahkan. Aku kok iri loh kalau aku kepingin balik iktikaf, aku kok kepingin sugih, nyapa kok kepingin sugih. Ben gak usah jalu karo wong liya, gak usah tomak karo wong liya. Iso ngekei iki, iso bantu itu, iso bantu itu. Sae boten napa-napa. Tapi biasane setengah sugih wis lali karo tanggane. Setengah sugih lho niku, karo sugih tenanan. Biasane kata-katae ngoten. Enggak ada kendaraan setunggal pun saya pun boten nyompo dan lencange pun lali punane. Biasane ngoten biasane. Mula saking niku bahaya sangat keinginan-keinginan yang sebenarnya itu baik, ketika kita setengah mendapatkannya kita sudah lupa dengan tujuan utama. Dunia itu baik, harta itu baik, nggak ada yang nggak baik. Tergantung dari bagaimana niat kita mengelola hati kita, mengatur dunia kita agar benar-benar menjadi bekal kelak kita di akhirat dan tetap menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keinginan-keinginan yang sifatnya menipu semacam itu yang nggak baik. Lebih pintar setan. Makanya jenengan dibudo kali setan. Sak popo kepingin dunya sing akeh, ku iso gawe ibadah, iso gawe sanggup kaji, iso sedekah, nyantuni anak yatim, lah popo dibudo ngoten kalau setan. Akhirnya dibudo kepingin tenanan, nyambut gawe tenanan, sampai barang sing elek digawe dan lain semacamnya. Bosan wis napa niku ngumpulaken dunyanipun kekuatan. Akhirnya dibudo malih karo setan. Nyapu mbok sedekahne. Iku hasil jerih payahmu, hasil keringatmu dewi, tergoda lagi. Akhirnya menjadi orang yang bakhil. Akhirnya karena dia melihat dunia yang nikmat, yang hijau, dia ingin lebih dan lebih dan lebih dan seterusnya. Jadilah perilaku korupsi, jadilah perilaku kolusi dan lain semacamnya. Kenapa terjadi suap? Ya, karena dia ingin pangkat. Dia nggak untuk apa saya nyuap kalau nggak bisa naik pangkat? Percuma gitu. Ya, karena dia diperbudak oleh pangkat.
Kalau juga berpangkat bagaimana? Ya nanti akses sana sini lebih mudah, akses ini lebih mudah, gajinya lebih tinggi, sehingga dia ar-rasyid wal murtasyid, dia berani menyuap, melegalkan ini dan ya karena dia ingin, padahal keinginannya tidak ada orientasi untuk akhiratnya sama sekali. Wal a'yadzubillah, semoga kita tetap dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang benar-benar mengajak kepada keburukan, mengajak untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap mendapatkan hidayah dan perlindungan dari Allah serta ma'unah untuk selalu istiqomah menjalankan perintahnya sebisa dan semampunya. Akhirul qauli, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.